Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Sinaps Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai abortus bersama dengan saya, Dr. Inggil. Jadi pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai abortus spontan, yang di mana dokter umum ini memiliki kompetensi 3B dan juga 4 tergantung dengan jenis abortus yang akan ditemui nantinya. Nah, untuk abortus sendiri itu didefinisikan sebagai berakhirnya kehamilan sebelum usia kehamilannya ini 20 minggu atau berat janinnya kurang dari 500 gram. Jadi kata kuncinya adalah kehamilan kurang dari 20 minggu atau ketika berat janinnya ini kurang dari 500 gram baru dikatakan sebagai suatu abortus seperti itu. Untuk etiologi atau penyebab dari abortus ini multifaktorial, yang dimana nanti akan dibagi menjadi faktor fetal atau faktor janin, faktor maternal atau faktor ibu dan juga faktor paternal, faktor ayah. Nah, ketiga jenis faktor ini nantinya saling mendukung ya untuk jadinya suatu abortus. Yang pertama adalah faktor fetal, itu seringkali disebabkan karena kelainan kromosom yang dialami oleh janin dan sering terjadi pada trimester pertama. Nantinya kelainan kromosom ini akan menyebabkan hasil konsepsinya itu menjadi embrionik atau non-embrionik. Nah, embrionik ini nantinya dia itu akan ada janin. Sedangkan kalau non-embrionik itu hanya terbentuk gestational sac tanpa adanya janin atau kita kenal juga sebagai bracted ovum seperti itu. Kemudian yang kedua ada faktor maternal atau faktor ibu. Seringkali disebabkan karena adanya infeksi, adanya penggunaan obat-obatan, adanya kebiasaan buruk seperti merokok atau alkohol selama kehamilan, kemudian adanya gangguan hormon seperti putih ataupun DM, serta ibu yang mengalami malnutrisi. Sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor paternal ya, atau faktor ayah. Sehingga disebabkan adanya kelainan sperma. Nah, untuk patofisiologi dari abortus sendiri itu disebabkan karena adanya kematian dari janin sendiri, di mana kematian janin ini nanti akan sertai dengan adanya suatu perdarahan pada desidua basalis. Ketika sudah jadi kematian janin, nanti akan diikuti dengan adanya nekrosis atau kematian dari jaringan-jaringan di sekitarnya. Ketika sudah terjadi kematian di hampir di seluruh hasil konsepsi, maka akan menyebabkan kontraksi pada uterus dan nantinya terjadi eksklusi spontan dari hasil konsepsi sendiri dan terjadinya suatu abortus sendiri. Nah, untuk abortus sendiri, 80% kasusnya itu terjadi pada trimester pertama atau ketika usia kehamilannya kurang dari 12 minggu. Nah, untuk klasifikasi dari abortus secara klinis itu akan dibagi ya menjadi tiga. Yang pertama adalah abortus spontan yang memang kita akan bahas pada episode ini, yang di mana abortus spontan ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa jenis ya, bergantung dengan temuan klinis yang nantinya kita temukan. Nah, nantinya setiap dari abortus spontan ini itu akan memiliki tata laksana yang berbeda-beda seperti itu. Nah, pertama ada abortus imminens. Itu terjadi ketika hasil konsepsinya itu masih ada di dalam rahim ya, dan juga serviksnya itu masih tertutup. Di sini untuk angka pertahanannya itu bisa di atas 80%. Kemudian yang kedua ada abortus incipient, yang dimana kondisi ketika eh, hasil konsepnya itu masih di dalam uterus, tetapi untuk servisnya sudah terbuka. Sehingga di sini untuk eh, kehamilannya tidak dapat dipertahankan. Kemudian yang ketiga ada abortus incomplete. Jadi sudah terjadi pengeluaran dari hasil konsepsi sebagian dan sisanya tertinggal di dalam rahim. Kemudian yang keempat ada abortus complete ya. Di sini hasil konsepsinya sudah keluar seluruhnya sehingga ostiumnya juga ikut tertutup. Kemudian yang keempat ada missed abortion. Jadi di sini adanya kematian janin yang tidak diketahui dan juga tidak bergejala. Jadi hasil konsepsinya itu masih tetap di dalam rahim dan juga servinya tertutup, tetapi hasil konsepnya itu sudah dalam kondisi mati atau tidak berkembang seperti itu. Dan yang terakhir ada abortus septic. Ini seringkali merupakan komplikasi dari abortus provocatus. Kemudian klasifikasi yang lainnya ada juga dikenal sebagai abortus habitualis ya. Untuk abortus habitualis itu dikatakan juga sebagai abortus recurrent atau berulang. Ketika abortusnya itu sudah terjadi 3 kali ataupun juga bisa lebih dan harus berturut-turut. Kemudian yang terakhir ada juga abortus yang diinduksi. Jadi memang dilakukan suatu tindakan atau pemberian obat-obatan secara aktif yang tujuannya adalah untuk menggugurkan janin yang masih hidup. Nantinya abortus yang induksi ini akan dibagi lagi menjadi dua ya. Ada abortus medisinalis yang dimana memang legal dan ada indikasi klinisnya. Dan yang kedua adalah abortus provokatus atau kriminalis yang dimana ilegal ya. Dan itu lebih dibahas di forensik nanti.
Oke, untuk penegakan diagnosis dari abortus sendiri itu memang akan diawali dengan anamnesis ya. Di sini kita perlu mencari tahu riwayat keluar darah dari pasiennya itu sendiri. Sejak kapan ya onsetnya, jumlahnya, dan bagaimana karakteristiknya. Untuk pastikan ya ada tidaknya tanda-tanda infeksi. Kemudian riwayat keluar jaringan untuk memastikan apakah hasil konsepsinya ini masih utuhkah di dalam atau ada sudah keluar sebagian atau seluruhnya. Kemudian kita juga menggali keluhan-keluhan lainnya seperti nyeri perut, tanda-tanda infeksi, atau juga tanda-tanda shock seperti itu. Dan terakhir kita juga perlu eh, cari tahu tentang status obstetrinya, baik usia kehamilannya, kemudian anak keberapa, apakah pernah riwayat abortus sebelumnya, seperti itu. Nantinya setelah anamnesis dilakukan, kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Di sini kita juga perlu cek tanda-tanda vital pasien, kemudian status generalis ya, head to toe untuk menilai ya, apakah pasien ada tanda-tanda shock, apakah pasien ada tanda-tanda infeksi seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan abdomen dan juga panggul, dan dilanjutkan pemeriksaan dalam atau manual. Di sini pemeriksaan fisik ini penting ya untuk menentukan jenis dari abortus yang dialami oleh pasien itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan ke pemeriksaan penunjang ya. Ada dua pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan DJJ. Di sini kita harus mencari ya jantung janinnya apakah masih ada atau tidak. Tapi ini agak tricky ya teman-teman karena DJJ ini kalau kita bisa menggunakan Doppler itu baru bisa eh, terdengar ketika usia kehamilannya lebih dari 12 minggu. Dan itu juga bisa sulit kayak gitu. Biasanya baru bisa terdengar jelas tuh ketika usia kehamilannya di atas 18 mingguan seperti itu. Kemudian kita juga bisa pemeriksaan USG awal ya untuk nilai ada tidaknya sisa hasil konsepsi di sana. Nah, ini merupakan rangkuman ya, rangkuman jenis dari abortus dan juga bagaimana temuan klinisnya pada pasien itu sendiri. Jadi kita awali dari abortus imminens ya. Jadi di sini untuk imminens ini dia kan masih bisa dipertahankan, di mana nanti nyeri perutnya dan juga perdarahannya itu masih sedikit ya, tidak ada ekspulsi atau jaringan yang keluar. Kemudian TFU-nya juga masih sesuai dengan usia kehamilan, dengan kondisi serviksnya tertutup gitu. Nantinya pada USG ditemukan untuk hasil konsepsinya masih utuh dengan DJJ-nya juga positif. Kemudian yang kedua ada abortus insipient. Jadi di sini nyeri perut dan juga perdarahannya mulai meningkat ya sudah menuju sedang berat seperti itu. Di sini juga tidak ada ekspulsi jaringan. TFU-nya juga sesuai dengan usia kehamilan, tetapi untuk serviksnya itu sudah terbuka. Ketika dilakukan pemeriksaan USG, buah kehamilannya memang masih utuh, tetapi tidak ada DJJ-nya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah abortus incomplete. Jadi di sini nyeri perut dan juga perdarahannya hampir mirip dengan insipien, tetapi sudah ada ekspulsi atau keluarnya jaringan-jaringan hasil konsepsi seperti itu. Karena sudah keluar beberapa bagian dari hasil konsepsi, maka TFU-nya akan lebih kecil dari usia kehamilan seharusnya seperti itu, dengan kondisi serviksnya terbuka. Kemudian untuk hasil USG-nya nanti akan temukan untuk hasil konsepsinya itu tidak utuh. Jadi hanya sisa-sisa hasil konsepsi yang ada dalam uterus itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah abortus komplit ya. Di sini untuk abortus komplit itu sudah seluruh jaringan tereksekusi spontan seperti itu. Di mana untuk keluhan nyeri perut dan juga perdarahannya biasanya mulai berkurang ya. Dan juga untuk TFU-nya itu lebih kecil ya dari usia kehamilan seharusnya. Dengan serviksnya sudah tertutup karena sudah keluar semuanya. Kemudian USG-nya itu sudah tidak ada hasil konsepsi. Jadi hanya ada penebalan dari endometrium yang terjadi yang ditemukan di sana. Kemudian yang kelima itu ada illicit abortion ya. Jadi untuk illicit abortion ini nggak ada keluhan sama sekali dan juga tidak ada jaringan yang keluar. Jadi di sini TFU-nya biasanya lebih kecil karena janinnya tidak berkembang atau sudah mengalami kematian. Jadi dia lebih kecil dan untuk serviksnya tertutup gitu. Jadi teman USG-nya ini hampir sama seperti abortus insipient di mana buah kehamilannya juga utuh tetapi tidak ada DJJ. Kemudian untuk abortus septik ini kan suatu komplikasi ya. Biasanya apa namanya dia ini sudah ada komplikasi seperti perdarahan yang berbau, ya adanya demam dan lain sebagainya. Nah, di mana biasanya untuk serviksnya seringkali tertutup dan atau juga terkadang ada beberapa kasus yang masih terbuka seperti itu. Nah, kita harus mencatat bahwa abortus septik itu eh, harus kondisi yang cukup gawat ya, gawat darurat di mana kita harus nilai bahwa di situ ada gejala seperti demam, kemudian dia juga keluar sekret vagina darah yang berbau dan juga leukositosis. Nah, ketika sudah dia itu tegak abortus septik, maka kita perlu pemberian antibiotik ya, broad spektrum seperti itu.
Nah, ini merupakan sinapsip ya, supaya lebih gampang. Karena kan kalau kita misalnya ngafalin di tabel sebelumnya itu kan agak ribet banget ya, dan juga agak berat kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan kata awalan dari jenis abortus tadi untuk menentukan ya, dia itu gimana sih klinisnya kayak gitu. Jadi, kita lihat tadi, kalau kita kan ada dua jenis ya, ada yang in, ada yang in, seperti itu. Nah, semua yang menggunakan in, yang dimana bibirnya tak tertutup ya, in, itu maka serviksnya akan terbuka seperti insipient atau incomplete itu bibirnya tidak tertutup atau serviksnya tidak tertutup. Kita ngomongnya kan juga nggak tertutup ya. Jadi kalau misalnya ketika tidak tertutup maka pilihannya kemungkinan ada dua, apakah dia insipient atau incomplete seperti itu. Nah, ketika sudah tahu itu serviksnya terbuka, berarti kan kemungkinan ada dua ya, insipient ataupun incomplete. Maka kita nilai lagi ada tidaknya hasil konsepsi yang keluar ya. Ada nggak gumpalan jaringan yang keluar? Nah, ketika tidak ada, maka dia merupakan insipient. Tetapi ketika dia ada yang keluar, maka dia adalah incomplete seperti itu. Kemudian ketika dia diawali dengan serviks tertutup, ya tertutup kan berarti bibirnya nutup ya. Maka kita ingat-ingat aja, im, im itu kan bibirnya juga tertutup. Maka kemudian ada beberapa, ada imminence, ada complete, complete kan M juga tertutup, missed abortion juga tertutup seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu serviksnya tertutup, maka kita nilai lagi ada tidaknya hasil konsepsi yang keluar seperti itu. Ketika dia ada hasil konsepsi yang keluar, maka dia merupakan abortus komplit. Nah, ketika tidak ada hasil konsepsi yang keluar, kita nilai lagi ini masih hidup atau tidak janinnya seperti itu. Dinilai dari DJJ. Ketika DJJ-nya masih positif, maka dia merupakan abortus imminens. Tapi ketika DJJ-nya negatif, maka dia merupakan missed abortion seperti itu. Nah, kemudian terlaksana di abortus. Jadi terlaksana abortus itu kita bisa terlaksana awal dan juga terlaksana sesuai dengan jenis abortus yang dialami pasien. Jadi terlaksana awal yang paling penting adalah pasti ya, tata laksana shock. Kalau misalnya ada tandai dengan pasiennya pucat, akal dingin, takikardi, kemudian tekanan darah sistolinya kurang dari 90 meter air reksa. Maka kita harus tangani awalnya dengan rehidrasi seperti itu, atau pemberian oksigen. Kemudian tata laksana lanjut sesuai dengan jenis abortus seperti itu. Kemudian kita juga perlu tangani apabila ada tanda-tanda sepsis, terutama kalau dia sudah jatuh dalam kondisi abortus septik, maka kita perlu pemberian antibiotik spektrum luas secara parenteral atau secara IV seperti itu. Di mana di sini kita bisa memberikan kombinasi tiga antibiotik ini. Pertama bisa diberikan ampicillin 2 gram baik secara IV atau IM yang diberikan awalnya 2 gram. Kemudian akan dilanjutkan dengan maintenance-nya 1 gram per 6 jam. Kemudian antibiotik yang kedua itu bisa diberikan gentamicin sebanyak 5 mg per GBB secara IV per 24 jam. Kemudian yang ketiga adalah metronidazole yang diberikan 500 mg IV setiap 8 jam. Kemudian kita juga bisa rujuk segera ke RS untuk evakuasi konsepsi ya apabila memang pasiennya datang ke puskesmas. Kemudian ini adalah tata laksana abortus yang spesifik ya, sesuai dengan jenis abortus yang dialami oleh pasien itu sendiri. Jadi untuk dari abortus imminens, insipient dan juga imprompt sampai miss abortion ini, itu SKDI-nya 3B. Jadi dokter umum itu dapat mendiagnosis awal, kemudian mampu memberikan penanganan awal, dan kemudian merujuk gitu. Sedangkan untuk abortus komplit, kita tuh SKDI-nya 4. Jadi dokter umum itu harus bisa mendiagnosis, memberikan tata laksana secara mandiri dan juga tuntas seperti itu. Kecuali nanti kalau misalnya ada komplikasi, maka kita bisa merujuknya seperti itu. Nah, untuk abortus imminens ya, ini kan abortus yang bisa dipertahankan. Nah, di mana untuk pelaksanaan spesifiknya itu cukup observasi perdarahannya dan kita pertahankan kehamilan dengan istirahat atau bed rest total. Kemudian kita juga perlu untuk pantau HB dan juga USG pasiennya itu setiap 4 minggu atau sekitar 1 bulan untuk menentukan ya janinnya bisa berkembang terus ya atau tidak berkembang nantinya. Kemudian abortus insipient, incomplete juga juga misalnya abortus itu tata laksanya hampir sama. Ketika usia kehamilannya kurang dari 16 minggu, maka terlaksana tepat bagi pasien adalah dilakukan aspirasi vakum manual. Juga kalau misalnya dia tidak bisa, kita bisa pertimbangkan menggunakan sendok uret. Tapi jika kedua hal tersebut gagal, kita bisa memberikan obat-obatan seperti ergometrin 0,2 mg IM atau juga bisa memberikan misoprostol 400 mikrogram secara per oral. Nah, untuk usia kehamilannya lebih dari 16 minggu, maka kita bisa tunggu
terjadi ekspulsi secara spontan, di mana ini bisa dibantu dengan pemberian oksitosin ya 40 IU dalam 1000 cc NaCl diberikan sebanyak 40 tetes per menit ya. Tujuannya adalah untuk mempercepat dari ekspulsi spontan ini. Nah, kalau misalnya gagal, maka kita bisa pertimbangkan untuk kuretase. Nah, untuk yang mis abortus ini ada pengecualian karena memang dia itu masih tertutup ya untuk eh, serviksnya, maka kita perlu untuk pematangan serviks terlebih dahulu sebelum nantinya diberikan oksitosin. Nah, yang terakhir adalah abortus komplit. Jadi abortus komplit ini sudah ada hasil konsepsi yang tersisa di dalam uterus. Maka yang perlu kita lakukan hanyalah observasi dan juga konseling kepada eh, keluarga dan juga pasien. Kedua, kita juga perlu untuk pantau HB pasien. Nah, ketika pasiennya mengalami anemia yang berat ya, HB-nya kurang dari 7, maka kita bisa melakukan transfusi darah. Tapi ketika pasiennya mungkin masih anemia sedang dengan HB lebih dari 7, kita pertimbangkan untuk memberian SF ya, zat besi sebanyak 600 mg per harinya selama 2 minggu. Kemudian nantinya kita cek lagi bagaimana HB-nya meningkat atau tidak. Nah, oke, kita lanjut ke soal ya. Jadi nanti ada dua soal yang kita bahas. Baik, kita akan ke soal yang pertama terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi di sini soal pertama ini saya ambil dari UKM PPD Februari 2025, UKM PPD 6 bulan yang lalu ya. Jadi ada seorang wanita yang dimana berusia 30 tahun ya, G2P1A0, usia kehamilannya 16 minggu ya. Datang ke IGD dengan keluhan adanya keluar cairan dan juga jaringan dari jalan lahir sejak 3 jam yang lalu. Nah, pasien ini juga mengeluhkan adanya nyeri perut bawah, tapi sekarang sudah membaik ya, dan skala FAS-nya 3/10. Pasien sebelumnya sempat mendapatkan flek-flek selama 2 hari, dan pada pemeriksaan fisik tekanan darahnya 110/70, HR-nya 80 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, dan juga suhunya 36,8 derajat Celcius ya. Tidak ada tanda-tanda shock di sini. Kemudian pada pemeriksaan obstetri menunjukkan TFU-nya sebesar telur ayam. Kemudian serviksnya tertutup, tidak terdapat perdarahan aktif seperti itu. Nah, pertanyaannya apa? Apakah diagnosis yang paling tepat pada pasien ini? Nah, kita di sini bisa menggarisbawahi beberapa hal ya. Jadi keluhan pasiennya ada keluar cairan, kemudian jaringan juga keluar ya sejak 3 jam yang lalu. Kemudian di sini pasiennya untuk FU-nya sebesar telur ayam. Sebesar telur ayam itu sekitar usia kehamilan 8 sampai 10 minggu. Berarti kan usia FU-nya itu lebih kecil daripada usia kehamilan seharusnya kan. Di sini kan dia 16 minggu seperti itu. Kemudian serviksnya dia tertutup ya, tertutup dan tidak ada perdarahan aktif. Nah, seperti yang dijelaskan dari sinaps tips tadi, kita lihat dari bentuk serviksnya ya, tertutup atau terbuka. Nah, pada pasien di sini, dia ini kan lebih ke tertutup ya. Maka karena tertutup, pilihannya itu ada dua ya. Apakah dia imminence atau complete atau juga miss abortion. Tapi di sini kan nggak ada pilihannya ya. Jadi pilihannya ada dua. Apakah complete atau imminence seperti itu. Kemudian, ketika kita sudah tahu dia ini tertutup ya, maka kita lihat ada tidaknya hasil konsepsi yang keluar. Ternyata pada anamnesis adanya jaringan yang keluar dari jalan lahir. Jadi sebagai kemungkinan besar dia adalah abortus yang komplit. Oh, oke. Ya, ini ya tadi untuk sinopsis tipsnya teman-teman. Oke, kita juga bahas ya kenapa kok jawaban yang lainnya salah. Itu. Kita awali dari jawaban yang A ya. Abortus incomplete, kenapa tidak benar? Pertama, di sini serviks dari incomplete itu harus terbuka. Kemudian biasanya perdarahannya aktif dan yang keluar sebagian jaringan. Biasanya kita juga perlu pemeriksaan USG ya untuk tahu adanya sisa jaringan pada uterus pasien. Kemudian yang C, abortus imminens. Ini juga tertutup untuk serviksnya mirip seperti soal, tetapi tidak ada riwayat keluar jaringan dari jalan lahir. Kemudian biasanya DJJ-nya masih ada kayak gitu. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya abortus insipien yang D. Di sini beda dengan soal serviksnya harusnya terbuka kalau pada insipien. Kemudian untuk insipien ini nggak ada jaringan yang keluar juga. Dan biasanya DJJ-nya nggak ada. Soal ini salah. Ini DJJ-nya
biasanya negatif seperti itu ya. Kemudian yang E ini abortus habitualis. Jadi harus dicari riwayatnya. Apakah dia lebih dari sama dengan 3 kali berturut-turut. Dan di soal ini kan nggak dijelaskan apakah dia ada riwayat atau enggak. Dia kan A-nya masih kosong ya, kayak gitu. Jadi nggak ada riwayat abortus. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, teman-teman. Jadi soal kedua ini eh, ada seorang wanita usia 23 tahun, primigravida ya, hamil pertama dengan usia kehamilan 11 minggu. Jadi dibawa oleh suaminya ke IGD karena mengeluhkan keluar darah dan ada gumpalan jaringan yang keluar dari jalan lahir sejak tadi pagi. Nah, pada pemeriksaan fisiknya, tekanan darahnya 100/70, kemudian HR-nya 100 kali per menit, 105 kali per menit dengan suhu 36,7 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit. Di sini mulai naik ya HR-nya ya. Kemudian pada pemeriksaan obstetri, dispasinya sangat kuat. Kemudian untuk OUE-nya atau servisnya itu terbuka, kemudian perdarahannya ini aktif, dan pemeriksaan USG temukan adanya sisa-sisa hasil konsepsi. Nah, apakah talas yang paling tepat pada pasien? Oke, jadi sebelum kita tentuin ya talas yang tepat pada pasien, kita harus tahu diagnosis yang tepat bagi pasien itu sendiri. Kembali lagi tadi, kita menggunakan sinaps tips tadi juga. Jadi kita harus tahu ini sirviknya terbuka atau tertutup gitu. Nah, di sini soalnya adalah OE-nya terbuka seperti itu. Kalau terbuka berarti di sini pilih yang ketika dibicarakan terbuka. Ada dua kemungkinan, yaitu adanya abortus incipient ya dan juga abortus incomplete seperti itu. Nah, dua hal tersebut dari tahu ya, lanjutkan dengan adanya gumpalan jaringan yang keluar ya. Jadi kalau ada gumpalan jaringan yang keluar, maka dia itu merupakan abortus yang incomplete benar. Jadi kita harus tahu dulu ya terbuka atau tidak, kemudian lanjutkan dengan ada jaringan konsepsi yang keluar. Berarti untuk diagnosis yang tepat pada pasien adalah abortus incomplete ya. Maka pada sorry ini abortus incomplete ya harusnya. Jadi pada abortus incomplete apa talas yang tepat? Jadi kita kembali lagi ke tabel yang tadi. Harusnya talas tepat pada incomplete adalah AVM atau aspirasi vakum manual. Oke. Oke, kita juga bahas ya untuk jawaban yang lainnya. Untuk A, pertahankan kehamilan. Nah, untuk pertahankan kehamilan ini biasanya terjadi pada abortus iminen ya, di mana kemungkinan janin yang bertahan itu lebih dari 80%. Kemudian yang B, tunggu eksklusi spontan. Ini lebih kepada abortus insipien, ya. Atau juga bisa komplit dengan usia kehamilannya lebih dari 16 minggu, seperti itu. Jadi ketika usia kehamilannya kurang dari 16 minggu, maka pilihannya adalah yang AVM. Kemudian yang D adalah observasi. Ini biasanya lebih ke abortus komplit ya. Jadi observasi kondisi pasien, HB itu lebih ke abortus komplit. Kemudian yang E, berikan oksitosin. 40 IU dalam 1000 cc NaCl 0,9%, 40 TPM. Ini biasanya juga untuk abortus insipien ataupun abortus komplit ya dengan usia kehamilannya 16 minggu. Yang tujuannya adalah untuk mempercepat ekspulsi spontan seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat ya dengan kondisi abortus incomplete dengan usia kehamilan kurang dari 16 minggu adalah menggunakan AVM seperti itu. Oke, baik teman-teman, ini sudah sampai di penghujung dari episode ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di episode Kupas Tuntas yang lainnya.